Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali di kelas 30 hari mahir bahasa Inggris dari nol. Dan masih bersama saya Gio Satriani. Oke, teman-teman semuanya apa kabar? Tetap semangat dan tetap sehat ya. Alright, kita sudah sampai di hari yang ke-17. Apa yang akan kita bahas dan pelajari pada hari ke-17 ini? Nah, kita akan lanjutkan sedikit materi dari hari sebelumnya ya. Kemarin kita sudah membahas tentang present continuous, bagaimana mengatakan sedang dalam bahasa Inggris, dan hari ini kita akan lanjutkan lagi ya materi tersebut. Jadi kita masih bicara tentang present continuous. Tapi ada bagian yang lain, yaitu apa? Pada bagian non-verbal. Ya, sebagaimana simple present kita pernah membahas pola verbal dan pola non-verbal. Nah, maka pada present continuous ini kita juga perlu mengetahui adanya present continuous yang non-verbal ya, yaitu cara mengatakan sedang untuk selain aktivitas. Nah, jadi kemarin kita bahas sedang itu semuanya untuk aktivitas ya, sedang makan, sedang belajar, sedang bernyanyi. Jadi semuanya aktivitas. Nah, bagaimana apabila sedang itu tidak diikuti aktivitas? Apakah bisa? Bisa banget ya. Nah, karena yang kita bahas ini adalah budaya dalam bahasa Indonesia yang nanti bagaimana cara kita membahasa Inggriskannya. Nah, karena kemarin juga sempat ada yang bertanya ya, dan ini pertanyaan umum ya. Bagaimana kalau saya mau bilang sekarang saya sedang berada di kamar. Nah, sekarang saya sedang berada di kamar. Nah, itu kan tidak ada aktivitas ya. Berada di kamar itu adalah kata keterangan, bukan aktivitas, bukan kata kerja. Nah, sementara dalam bahasa Indonesia itu umum ya, didahului dengan kata sedang itu. Bagaimana bahasa Inggrisnya? Nah, ini yang akan kita bahas gitu ya. Karena itu termasuk present continuous non verbal. Jadi cara mengatakan sedang tapi tidak diikuti dengan aktivitas. Oke. Lalu bagaimana sebetulnya cara mengatakan sedang untuk selain aktivitas? Oke, jadi saya kasih contoh lagi ya, selain contoh dari pertanyaan teman-teman tadi ya, saya sedang berada di kamar. Nah, misalnya aku sedang sendiri. Aku sedang sendiri. Nah, sendiri itu bukan aktivitas ya, tapi dalam bahasa kita ini sebuah kalimat yang lazim, sedang sendiri. Itu ya, sendiri itu adalah adjektif ya. Aku sedang sendiri. Kemudian misalnya lagi, mereka sedang di rumah. Bisa juga mereka sedang berada di rumah. Nah, ini juga sedang tapi diikuti di rumah, bukan aktivitas. Di rumah itu keterangan tempat ya. Kemudian misalnya lagi, Soleh sedang lapar. Nah, si Soleh sedang lapar. Lapar itu bukan aktivitas ya. Dia kondisi, masuk salah satu bagian dari adjektif ya, kata sifat. Nah, jadi lapar itu adalah kata sifat. Tapi dalam bahasa Indonesia sedang lapar itu hal yang umum. Maka bagaimana caranya? Nah, caranya mudah sebetulnya ya. Jadi untuk mengatakan sedang yang tidak diikuti dengan aktivitas, nah maka pola kalimatnya sama dengan simple present non verbal. Oke ya. Nah, jadi kita ingat kembali, kalimat non verbal adalah kalimat yang subjeknya tidak diikuti dengan kata dengan makna aktivitas. Ya. Nah, itu kalimat non verbal. Jadi pada present continuous atau ketika kita mengatakan sedang, hal itu juga bisa terjadi. Nah, tapi caranya ya, pola kalimatnya itu sama dengan simple present non verbal.
artinya secara pola sama persis ya dengan simple present nonverbal. Yaitu apa? Subjek diikuti dengan to be yaitu is atau am atau are, diikuti dengan 3 komplement yaitu, masih ingat, ana, adjektif, noun atau adverb, gitu ya. Nah, jadi intinya jika teman-teman bingung misalnya gimana maksudnya sama dengan simple present nonverbal gitu ya. Nah, maka biar lebih gampang teman-teman tinggal ingat saja ya, apabila kita mau mengatakan sedang tapi tidak diikuti dengan aktivitas ya, maka cukup gunakan pola ini, yaitu harus ada to be dan diikuti dengan sedang apa ya yang teman-teman maksud. Misalnya sedang lapar ya hungry, itu saja ya. Sedang malas lazy, sedang bahagia happy ya. Nah, jadi tinggal diikuti dengan 3 komplemennya ya. Jadi subjek, to be, kemudian 3 komplement ya. Ingat, di sini tidak ada yang namanya imbuhan ing, tidak seperti pada bentuk verbal. Kalau bentuk verbal ada aktivitas yang diberi imbuhan ing. Karena di sini tidak ada aktivitas, maka tidak ada yang perlu diberi imbuhan ing. Jadi jangan sampai terjebak ya. Jangan sampai keliru. Teman-teman ingatnya sedang itu dikasih ing. Itu kalau verb, kalau aktivitas gitu ya. Verb dikasih ing. Nah, sementara jika tidak ada aktivitasnya, maka tidak perlu ada yang dikasih ing. Nah, contoh misalnya ya, aku sedang sendiri. Ini tadi ya. Nah, maka cukup subjeknya siapa? Aku, yaitu I. To be-nya apa? I, yaitu am. Sendiri apa? Alone. Ya, I am alone. Jangan dikasih ing menjadi aloning. No, tidak ya. Mereka sedang di rumah. Mereka itu they. Subjeknya apa? To be-nya they apa? Are. Kemudian di rumah apa? At home. Ya, menjadi they are at home. Tidak perlu ada yang diberi ing. Misalnya they are at homing. Oh, enggak ya, walaupun ada kata sedang. Jadi jangan terjebak dengan kata sedang ya. Enggak perlu ada dikasih ing karena bukan verb. Soleh sedang lapar. Yang tadi ya, lapar itu adjektif, bukan kata kerja. Soleh sedang lapar berarti soleh. Soleh ya tetap soleh. Tubinya soleh apa? Is. Lapar itu hungry. Soleh sedang lapar, soleh is hungry. Tidak perlu dikasih ing menjadi soleh is hungrying. No, malah tidak lazim dan malah salah itu ya. Oke, nah jadi apabila kita mau ngomong sedang tapi bukan aktivitas, maka tidak perlu ada ing ya. Tidak perlu ada ing, tapi tetap ada to be di depannya atau sebelumnya. Oke, nah ya, jadi dengan kata lain tadi yang saya singgung beberapa kali ya, dengan kata lain jika kita mau mengatakan sedang tapi tidak diikuti aktivitas, maka tidak perlu ada yang ditambahi imbuhan ing. Nah, contohnya di sini, aku sedang lapar, I'm hungry. Betul. I'm hungrying. Salah ya. Nah, karena hungry itu bukan verb. Jangan dikasih ing gitu. Mereka sedang di sini. They are here. Bukan they are hearing ya. Karena di sini itu bukan aktivitas, jadi tidak perlu dikasih ing. Walaupun artinya itu sedang, kita maksudkan sedang, tidak perlu ada ing. Kamu sedang bahagia, you are happy. Bukan you are happying. Karena bahagia itu bukan kata kerja. Gitu ya. Paham? Gampang? Oke ya. Jadi sedang apabila diikuti dengan aktivitas, aktivitasnya dikasih ing. Tapi apabila diikuti bukan aktivitas ya, tapi adjektif, noun atau adverb, maka tidak perlu ditambah-tambahi ing. Gitu. Right, nah sekarang kita coba practice atau latihan ya. Translate into English. Nah, saya akan berikan beberapa kalimat. Teman-teman nanti coba
terjemahkan. Ya, dimanapun teman-teman berada, coba terjemahkan dengan cara mengucapkan seperti biasa, yang keras ya suaranya. Nah, di sini akan saya acak antara sedang yang diikuti dengan aktivitas dan sedang yang tidak diikuti dengan aktivitas. Maka yang perlu teman-teman perhatikan adalah diberi ing atau enggak. Gitu ya. Oke, jangan sampai keliru patokannya tadi ya. Kalau verbal atau ada aktivitasnya, kasih ing aktivitasnya. Tapi kalau nggak ada aktivitas ya, tidak perlu ada yang dikasih ing. Oke, kamu sedang mencuci. Apa? Iya, you are washing. Ada yang dikasih ing. Wash menjadi washing. Kenapa? Karena mencuci itu aktivitas. Mereka sedang lelah. Ya. Oke. Nah, they are tired. Tidak ada yang dikasih ing. Kenapa? Karena tired ini bukan aktivitas, dia adjektif ya, bukan verb. Maka bukan they are tireding. Salah malahan ya, they are tired. Kemudian kami sedang berada di Solo. Oke, nah gimana kira-kira bahasa Inggrisnya? Alright, we are in Solo. Oke, singkat ya. Bahasa Indonesianya panjang, bahasa Inggrisnya menjadi singkat. We are in Solo, gak usah dikasih ing. Mana yang mau dikasih ing kalau begini? We are in Soloing. Oke, atau are-nya we are-ing, atau i-nya we are ining. Nah, jadi nggak ada yang pas ya. Kenapa? Karena berada di Solo itu bukan aktivitas tapi keterangan tempat. We are in Solo. Kamu sedang bekerja. Ya, you are working ya. Work atau bekerja itu aktivitas, jadi bisa diberi ing. Adi sedang ngantuk. Apa bahasa Inggrisnya? Alright, Adi is sleepy ya. Ngantuk itu bukan aktivitas ya, ngantuk bukan aktivitas. Dia adjektif, maka Adi is sleepy, bukan Adi is sleeping. No. Aku sedang di rumahmu, atau aku sedang berada di rumahmu. Gimana berarti? Iya, I am at your home ya. Bukan I am at your homing atau I am atting your home, juga bukan. Oke, di rumahmu itu keterangan tempat, bukan aktivitas. Jadi tidak ada yang perlu diberi imbuhan ing. Charlie sedang berlari. Oke. Iya, gampang ya. Charlie is running. Ya, Charlie sedang berlari. Charlie is running. Oke. Nah, jadi ini contoh-contoh perbedaan kalimat yang sama-sama dimaksudkan sedang, tapi ada yang menggunakan imbuhan ing, ada yang tidak. Gitu ya. Apabila sedang itu diikuti dengan aktivitas, maka aktivitasnya diberi imbuhan ing. Tapi apabila sedang itu tidak diikuti aktivitas, maka tidak ada yang perlu diberi imbuhan ing. Oke, ya, jika masih ada yang dibingungkan, belum paham, silakan bertanya. Ya, kolom komentar boleh, langsung chat atau WhatsApp saya juga boleh. Tetap semangat dan selalu ingat, if you think you can, you can.